Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue di channel Bukan Motuba Sultan. Kali ini gue bakal ngebahas part-part dari W202 yang paling sering rusak. Dan kalau udah rusak, itu bikin kantong auto jebol alias dompet jadi tipis. Part-part apa aja sih yang biasanya sering rusak dan mempunyai harga yang bikin puyeng pala? Ini dia part-partnya. Nah, oke, kita awali yang paling utama itu adalah PMS ya. PMS tuh letaknya di bawah ini. Ini sengaja gua nggak bisa eh, apa namanya cabut karena ini masih apa namanya penuh tuh ya. Jadi gue takutnya kalau ini cabut ya kan, nah, nanti malah tumpah karena PMS karena PMS ini letaknya persis di bawah sini. Nih, ini PMS nih. Nih, ini tuh PMS-nya. Nah, ini tuh kalau misalkan rusak ya biayanya tuh juga nggak murah ya untuk secondnya aja itu dia bisa di harga 6 juta nih kalau kalian teman-teman lihat nih di sini ini ada PMS nih, ini ada PMS. Ah, biasanya kalau misalkan W202 ini udah kena PMS-nya itu dia idenya susah stabil, mesin nggak mau hidup, berebet, kan RPM ngedrop, macem-macem deh ya. Tapi PMS ini tuh ada jalur vakum yang dari sini ya, dari manifoldnya ke PMS. Ini jalurnya ini nih. Nah, ini kalau misalkan terlepas, ini bisa ngebuat asap mobil ini tuh jadi hitam, bisa berebet, ya bisa macam-macam lah gejala abnormal lainnya gitu ya. Nah, itu mengenai PMS. Nah, PMS ini penyebab rusaknya bisa macam-macam juga nih. Yang paling sering nih ini nih, tangki wiper ini bocor ya kan. Terus airnya tuh kena ke bawah sini, kena ke PMS ini. Nah, jadi pasti ini tangkinya dalam keadaan bagus ya tangki wipernya. Jadi dia nggak pecah, nggak bocor, nggak kena PMS-nya nih. Yang kedua tuh panas sama umur ya. Biasanya kan mesinnya panas ya. Jadi mungkin kena panas karena faktor umur juga. Nah, yang kedua itu adalah throttle body. Ini tuh throttle body. Nah, throttle body ini juga sama ya kalau misalkan rusak gejalanya RPM-nya berebet, naik turun gitu kan. Kadang-kadang ngedrop, kadang-kadang kalau dinyalain AC dia ngedrop gitu kan. Kadang-kadang kalau eh, nggak nyalain AC atau normal gitu ya, dia dalam posisi idle-nya jadi tinggi RPM-nya gitu ya. Tapi nggak semuanya itu throttle body itu bermasalah itu dari throttle body-nya, tapi kadang-kadang bisa dari sini, ini kan ada karet ya. Nah, ini karet-karet ini tuh biasanya nggak rapat, terus bocor, jadi menyebabkan kebocoran nih. Ya, ini bisa dilihat nih, punya gua aja udah mulai ada kayak gini-gini nih. Jadi menyebabkan idle itu nggak stabil gitu ya. Bisa ngedrop, bisa tinggi. Nah, terus yang kedua mungkin agak susah. Nah, yang kedua tuh biasanya di sini nih masalahnya nih. Jadi ini kalau misalkan kalian nggak kelihatan tapi ini kalau pergasnya ditekan gini nanti di sini tuh ada kayak kotak hitam gitu ya di sini. Nah, ini nih ya. Nah, ini nih, ini kotak hitam ini ada pennya nih di depan. Kadang-kadang pennya itu nggak nyangkut sama besi ini. Nah, jadi nggak gantung gini posisinya nih. Nah, itu menyebabkan RPM itu jadi tinggi ya. Nah, total body ini juga nggak murah harganya. Gue kurang tahu berapanya, coba nanti ini kita lihat ya. Berapa harga total body. Nah, yang berikutnya itu adalah ini, kompresor AC. Jadi kompresor AC ini juga part yang paling sering bermasalah di W202 ya. Kalau ini kalian udah tahu lah ya. Kalau kompresor AC rusak tuh AC ada masalah pasti nggak dingin. Terus apa namanya? Ya pokoknya menyebabkan masalah di AC ya gitu ya. Ini juga harganya sekitar segini nih. Nah, pastiin kalau teman-teman ganti tuh ya kompresor AC itu pakai bawaan W202. Bisa diganti pakai mobil lain, cuman efeknya nanti ini fan beltnya kalian juga akan berubah ini ukurannya ya. Karena biasanya kalau ganti kompresor AC ini dia akan otomatis mempengaruhi ukuran dari fan belt ini. Jadinya nanti kalian bisa salah nih kalau misalkan ganti fan belt harusnya ukurannya 2165 misalkan ya. Jadi pakai ukuran 2144 seperti itu. Nah, yang berikutnya tuh ini harness. Ini kabel wiring harness ya. Nah, ini juga penyebab salah satu penyebab kenapa bisa PMS rusak. Kalau ininya nggak bagus, yang kabelnya banyak kelupas, itu dia pasti akan pengaruh ke kerusakan di ini ya di PMS tadi gitu. Nah, cara lihatnya tuh kalau gue ini kan harusnya ada tutupnya, tapi punya gue nih lagi gue lepas. Jadi di sini ada kabel, kalian buka nih tutupnya. Nah, kalau misalkan kabel yang
ini aja getas, berarti ini kan kabelnya ke jalur mesin ya. Pasti di dalamnya juga getas. Karena logikanya ini berada di bawah banget nih, bawah mesin banget nih gitu kan panas. Nah ini aja yang di depan, yang ibaratnya paling depan itu nggak langsung bersentuhan dengan mesin. Kalau ini aja getas, bisa dipastikan yang ada di dalam sini itu juga getas. Nah itu juga nyambung ke sini nih ya, ke apa ke map ya, ke map sensor. Nah, harga wiring harness sendiri ini lumayan ya untuk kondisi second gitu ya. Harganya tuh sekitar segini nih. Selanjutnya ini modul ABS. Nah, modul ABS-nya juga rentan banget rusak di W202. Kalau modul ini rusak biasanya ditandai dengan munculnya icon ABS di dashboard kalian yang nggak mau mati. Ini harga secondnya juga lumayan, segini harganya. Nah, yang berikutnya itu alternator ya. Ini alternator. Nah, alternator ini kalau rusak bisa menyebabkan uh, aki kalian nggak ngisi ya. Terus di gambar di dashboard itu muncul gambar aki walaupun mesin dalam keadaan hidup. Efeknya mobil kalian tuh bisa mati di tengah jalan nih kalau sampai setrum di dalam aki itu habis karena nggak dapat pengisian dari sini. Nah, kabar baiknya alternator di W202 ini bisa diservis. Oke, yang berikutnya tuh ini speedometer. Ini untuk unit gua sendiri ini karena ini W202 C200 tahun 97, maka gue menggunakan speedometer bernomor seri yang 4 digit terakhirnya itu 6047. Nah, buat teman-teman yang punya speedometer atau seri W202 yang sama kayak gue punya, cirinya nih ya, ada pencetan di pinggir sini ya. Nih, ada pencetan di pinggir sini nih. Tuh. Nah, tuh ada pencetan di pinggir sini. Nah, bukan bukan tombol tengah ya. Itu kalau misalkan rusak ya itu bisa siap-siap budget sekitar 5 sampai 6 juta. Dan itu speedometer seri itu entah kenapa di berbagai forum juga disebutkan itu gampang banget rusak. Nah, kalau rusak jarum-jarum ini itu nggak akan normal sebagaimana mestinya ya. Jadi ini bisa ngaco nih. Ini yang misalkan temperatur bisa sampai ke atas itu ya kan. Terus di bensin bisa sampai ke sini jarumnya. Ini juga ngaco. Nah, gue juga pernah ngalamin tuh kondisi seperti itu. Ini nih video apa namanya ini nih speedometer gue yang rusak. Nah, nih kalau udah begini nih, siap-siap aja nih. Harganya kayak gini nih. Nah, yang terakhir itu body valve ya. Ini kalau body valve itu yang hitam itu ya, yang di samping pipa knalpot itu ada pen hitam. Nah, di atas itu ada body valve. Nah, body valve itu kalau rusak gejalanya di mobil matic kalian itu perpindahan giginya akan nyentak dan nggak smooth ya, atau kadang-kadang nyangkut di gigi tertentu gitu ya, atau bahkan nggak mau pindah gigi. Nah, body valve sendiri itu untuk estimasi harga secondnya itu sekitar segini nih. Nah, yang berikutnya tuh ini switch, namanya switch U power window sentral ya depan. Ini kalau misalkan rusak, pencetan-pencetan ini bakal ngaco gitu ya. Jadi bisa nggak bisa nutup, bisa nggak bisa ngebuka jendela, atau kalian pencet satu gini, tahu-tahu yang turun yang depan sama yang belakang. Nah, harga part ini dia nggak bisa nih beli satu doang nih. Misalkan kalian yang rusak ini, terus kalian beli ini doang nggak bisa. Jadi ini harus satu gelondong U termasuk sama ini nih switch spion ya, switch pengatur spion ini harus satu set ya, nggak bisa dibeli satuan. Ini harganya sekitar segini nih, harga secondnya sekitar segini. Nah, ini yang terakhir ini ya, ini kelimat AC. Kelimat AC ini juga rentan banget rusak. Jadi kalau misalkan kalian W202 kalian itu misalkan dipencet tekan ke satu gini terus dia langsung ke 5 atau angin langsung gede atau mungkin di salah satu eh, angka ini 1, 2, 3, 4 atau 5 tuh dia nggak ada respon gitu ya. Itu udah ciri-ciri klimat AC kalian rusak. Nah, klimat AC sendiri itu harganya secondnya sekitar segini nih. Oke, itu dia penjelasan part-part yang paling mahal di W202 ini dan apa yang sering rusak itu adalah ya part-part yang saya sebutin.
Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.